Halo semuanya, nama saya Yuliana FRD dari Politeknik Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi ekonomi mikro dengan topik insiden pajak dan elastisitas penawaran. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli atas barang-barang yang dikenakan pajak penjualan. Biasanya, pajak penjualan dalam bentuk persentase dari harga jual suatu produk. Misalnya, besarnya persentase pajak penjualan dari suatu produk yang berharga Rp50.000 adalah 5%, maka jumlah pajak yang harus dibayar adalah Rp2.500. Nah, Rp2.500 ini tidak semuanya dibayarkan oleh pembeli dan juga tidak semuanya dibayarkan oleh penjual. Bisa juga keduanya sama-sama membayar. Untuk mengetahui berapa besar pembagian proporsi tanggungan terhadap pajak penjualan, maka diperlukan analisis insiden pajak. Langsung saja kita perhatikan pada penawaran elastis, di mana kurva penawaran ada SS, kurva permintaan DD, dan titik keseimbangan ada pada titik E. Nah, kemudian dikenakan pajak sebesar T, yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran menjadi S1-E1. Ini juga mengakibatkan timbul titik keseimbangan baru, yaitu pada E1. Nah, karena titik keseimbangan baru, maka harganya juga berubah dari yang awalnya P naik menjadi P1, sedangkan kuantitasnya yang awalnya Q turun menjadi Q1. Kita bisa lihat bahwa besarnya proporsi pajak yang harus dibayar oleh pembeli adalah P1, sedangkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh penjual adalah PA. Perhatikan grafik. Di sini dikatakan bahwa lebih besar pajak yang harus ditanggung oleh pembeli daripada pajak yang harus ditanggung oleh penjual pada kurva penawaran elastis. Nah, selanjutnya kita perhatikan kurva penawaran tidak elastis atau kurva penawaran inelastis. Kurva penawaran sebelum dikenakan pajak SS, kurva permintaan DD, dan titik keseimbangan ada pada titik E. Kemudian dikenakan pajak sebesar T yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran menjadi S1-E1. Nah, itu membuat munculnya titik keseimbangan baru, yaitu pada titik E1. Harga naik dari P menjadi P1, sedangkan kuantitas turun dari Q menjadi Q1. Yang perlu kita perhatikan adalah perbedaan di antara kurva penawaran tidak elastis dan kurva penawaran elastis. Ini ada pada bagian dari tanggungan pajak yang ditanggung oleh pembeli, yaitu PP1, lebih sedikit daripada pajak yang ditanggung oleh penjual, yaitu PA. Sedangkan tadi pada kurva penawaran elastis, pajak yang ditanggung oleh pembeli lebih banyak daripada penjual. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin elastis kurva penawaran, maka semakin banyak beban pajak yang akan ditanggung oleh pembeli. Seluruh beban pajak akan ditanggung oleh pembeli apabila kurva penawaran bersifat elastis sempurna. Sedangkan apabila kurva penawaran bersifat inelastis sempurna atau tidak elastis sempurna, maka seluruh beban pajak akan ditanggung oleh penjual. Kesimpulan kedua yaitu pajak penjualan akan mengurangi jumlah barang yang diperjualbelikan. Semakin elastis kurva penawaran, maka semakin banyak pengurangan jumlah barang yang diperjualbelikan. Demikian penjelasan saya mengenai insiden pajak dan elastisitas penawaran. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu. Terima kasih dan sampai jumpa. Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.